Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum itu, yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah AKM 1 yaitu Ibu Tantina Haryati dan teman-teman yang berbahagia, izinkan kelompok kami grup F untuk melakukan presentasi mengenai hasil diskusi dari latihan soal minggu ke-10, yaitu materinya mengenai Acquisition and Disposition of PPA. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rifa Diaulhaq, kedua Wafi Azizi, ketiga Akbar Atalah, keempat Raditya Imawan, kelima ada Ika Arilia, enam ada Wongso Prasetyo, tujuh ada Yogra Afrizon, dan kedelapan ada Melvin Abiel. Jadi untuk soal instruksi 1 yaitu pada tanggal 1 November 2023 Tinitan mengontrak Bangtan Construction untuk membangun gedung seharga 1.400 juta di atas tanah seharga 100 juta. Ini dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Nah, Shala melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama 2023. Nah, untuk pembayaran yang pertama, tanggal 1 Januari 2023 itu membayar sebesar 210 juta. Tanggal 1 Maret 2023 membayar sebesar 300 juta. Tanggal 1 Mei 2023 membayar sebesar 540 juta. Tanggal 31 Desember 2023 membayar sebesar 450 juta. Jadi Shala membayar itu totalnya 1.500 juta. Nah, Bangtan Construction menyelesaikan bangunan tersebut siap huni pada tanggal 31 Desember 2023. Tinitan memiliki utang berikut pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, utang Tinitan yang secara spesifik berhubungan dengan konstruksi yaitu bunga 15%, wesel bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung tanggal 31 Desember 2022 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 750 juta. Nah, untuk utang Tinitan lainnya, yang pertama bunga 10%, wesel bayar 5 tahun tanggal 31 Desember 2019 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 550 juta. Nah, yang kedua, bunga 12% obligasi 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2018 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 600 juta. Jadi dari soal tersebut kita itu diminta yang pertama hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. Yang kedua, bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan. Dan yang ketiga, total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Untuk soal yang pertama yaitu 1A, hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. Jadi, rumusnya yaitu pengeluaran dikali periode kapitalisasi sama dengan akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang. Yang pertama, 1 Januari tahun 2023 jumlah pengeluarannya yaitu 210 juta rupiah dengan periode kapitalisasi 12/12. Jadi Januarinya masih dihitung sama dengan 210 juta rupiah. Untuk selanjutnya 1 Maret 2023 dengan pengeluaran 300 juta rupiah dengan periode kapitalisasi 10/12. Maretnya juga dihitung sama dengan 250 juta rupiah. 1 Mei tahun 2023 dengan pengeluaran 540 juta rupiah dengan periode kapitalisasi 8/12. Akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbangnya yaitu 360 juta rupiah. Untuk 31 Desember tahun 2023 jumlah pengeluarannya yaitu 450 juta rupiah dengan periode kapitalisasi 0 karena Desembernya dihitung, jadi 0 sama dengan 820 juta rupiah. Jadi bulan di antara tanggal pengeluaran dan tanggal kapitalisasi bunga berhenti atau akhir tahun mana yang lebih dulu, dalam hal ini 31 Desember. Jadi jika bulan di antara tanggal pengeluaran dan tanggal kapitalisasi bunga itu berhenti di akhir tahun, maka periode kapitalisasinya 0. Jadi untuk pengeluarannya dari Januari sampai 1 Januari sampai 31 Desember yaitu 1.500 juta rupiah dengan akumulasi pengeluaran rata-rata terimbangnya yaitu 820 juta rupiah.
Lalu soal selanjutnya, 1B, seperti pada keterangan-keterangan di soal, pada tanggal 1 Januari 2023, jumlah pengeluarannya sebesar 210 juta, dengan jumlah yang dialokasikan secara penuh untuk pinjaman khusus. Sama seperti pada 1 Maret 2023, dengan jumlah pengeluaran 300 juta, yang secara penuh dialokasikan juga untuk pinjaman khusus. Lalu pada 1 Mei 2023, dengan jumlah pengeluaran sebesar 540 juta untuk jumlah yang dialokasikan untuk pinjaman khusus sebesar 240 juta, sedangkan untuk pinjaman umum sebesar 300 juta. Lalu jumlah yang dialokasikan untuk pinjaman umum ini dikalikan dengan periode kapitalisasi 8/12, sehingga menghasilkan akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang sebesar 200 juta. Lalu pada 31 Desember 2023, dengan jumlah pengeluaran 450 juta yang secara penuh dialokasikan untuk pinjaman umum sebesar 450 juta dengan periode kapitalisasi 0, sehingga akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbangnya 0 juga. Sehingga kita dapatkan totalnya jumlah pengeluaran sebesar 1.500.000.000, lalu total jumlah yang dialokasikan untuk pinjaman khusus sebesar 750 juta, total jumlah yang dialokasikan untuk pinjaman umum sebesar 750 juta, dan kita jumlahkan untuk akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang setiap periode, sehingga menghasilkan jumlah bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan sebesar 200 juta. Untuk menghitung total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya, kita perlu mengetahui biaya bunga dari hutang khusus dan biaya bunga dari hutang umum. Untuk mencari biaya bunga dari hutang khusus, yaitu dengan cara 1.500.000.000 dikalikan dengan 15%, yang didapati hasilnya 225 juta. Kemudian untuk mencari biaya bunga dari hutang umum, kita perlu mencari tingkat kapitalisasi atas hutang umum yang diketahui sebesar 11% dan didapat dari perhitungan 10% dikalikan dengan 550 juta dibagi dengan 1.150 juta yang ditambah dengan 12% dikalikan dengan 600 juta dibagi dengan 1.150 juta. Kemudian setelah mengetahui tingkat kapitalisasi tersebut, menghitung potensi jumlah biaya pinjaman yang akan dikapitalisasi, yaitu sebesar 22 juta, yang didapat dari perhitungan 11% dikalikan dengan 200 juta. Karena jumlah biaya kapitalisasi lebih rendah dari biaya pinjaman yang sebenarnya dari utang umum, yaitu sebesar 127 juta, yang didapat dari 550 juta dikalikan dengan 10% ditambah dengan 600 juta dikali dengan 12%, sehingga 22 juta tersebut akan dikapitalisasi dari pinjaman umum, sehingga total biaya pinjaman yang dikapitalisasi untuk tahun 2023 adalah biaya bunga dari utang khusus sebesar 225 juta ditambahkan dengan biaya bunga dari utang umum sebesar 22 juta, sehingga totalnya yaitu 247 juta. Oke, jadi pada contoh soal nomor 2 itu tentang acquisition of property, plant and equipment. Jadi sini soalnya itu PT Berkah Abadi memutuskan untuk memperoleh sebuah kendaraan pengiriman untuk meningkatkan operasional bisnis mereka. Jadi mereka itu membeli sebuah truk dengan harga pembelian itu sebesar 500 juta rupiah. Selain itu, mereka juga mengeluarkan beberapa biaya tambahan seperti biaya pengiriman truk ke lokasi perusahaan itu sebesar 15 juta, terus biaya pendaftaran dan pajak truk sebesar 25 juta, dan yang terakhir biaya penambahan peralatan keamanan truk sebesar 20 juta. Jadi perintah soal di sini itu hitunglah biaya historis total truk pengiriman tersebut. Oke, jadi langkah pertama itu kita harus mengidentifikasi semua komponen biaya historis pada soal tersebut. Jadi pada soal tersebut tuh ada beberapa komponen, di antaranya yang pertama itu harga pembelian truk yang sebesar 500 juta,
lalu biaya pengiriman truk sebesar 15 juta, terus biaya pendaftaran dan pajak truk sebesar 25 juta, dan terakhir biaya penambahan peralatan keamanan truk sebesar 20 juta rupiah. Oke, setelah kita identifikasi semua biaya komponen itu, langkah selanjutnya itu kita hitung biaya historis total itu. Jadi, untuk menghitung biaya historis itu tinggal dihitung dengan menjumlahkan semua biaya komponen yang telah diidentifikasi tadi, yaitu ada harga pembelian truk, ditambah biaya pengiriman truk, ditambah biaya pendaftaran dan pajak truk, dan yang terakhir ditambah sama biaya penambahan peralatan keamanan truk. Jadi setelah identifikasi tadi, diketahui kalau harga pembelian truk itu sebesar 500 juta, ditambah biaya pengiriman truk yang sebesar 15 juta, lalu ditambah dengan biaya pendaftaran dan pajak truk sebesar 25 juta, dan yang terakhir ditambah dengan biaya penambahan peralatan keamanan truk sebesar 20 juta. Jadi jika ditotal semua itu, total dari biaya historis truk itu sebesar 660 juta rupiah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal disposition of property, plant, dan equipment, yang mana aset dijual sesuai dengan nilai buku, di atas nilai buku, dan di bawah nilai buku. Contoh soalnya adalah PT ABC memiliki sebuah mesin dengan nilai perolehan sebesar 100 juta. Mesin tersebut telah disusutkan sebesar 60 juta. Pada tanggal 31 Desember 2024, mesin tersebut dijual dengan 3 skenario berbeda. Skenario pertama yaitu dijual seharga 40 juta. Skenario kedua dijual seharga 100 juta. Skenario ketiga dijual seharga 30 juta. Lalu instruksinya adalah hitunglah gain atau loss dari penjualan mesin tersebut untuk setiap skenario dan buatlah jurnal akuntansinya. Untuk pembahasan, pertama-tama kita perlu menghitung nilai buku atau net book value dari mesin tersebut. NBV didapat dari nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Maka NBV sama dengan 100 juta dikurangi 60 juta, dan hasilnya sebesar net 40 juta. Untuk skenario pertama, penjualan seharga 40 juta yang berarti sesuai dengan nilai buku, maka tidak ada gain atau loss karena harga jual sama dengan NBV. Lalu jurnalnya adalah kas sebesar 40 juta, akumulasi penyusutan 60 juta pada mesin seharga 100 juta. Selanjutnya skenario kedua, penjualan seharga 100 juta, maka dibandingkan dengan NBV itu nilainya di atas nilai buku, maka ada gain sebesar 60 juta karena harga jual lebih tinggi dari NBV. Lalu jurnalnya adalah kas sebesar 100 juta, akumulasi penyusutan 60 juta pada mesin 100 juta, lalu gain atas penjualan aset sebesar 60 juta. Untuk skenario ketiga, penjualan seharga 30 juta dibandingkan dengan NBV sebesar 40 juta, maka nilainya di bawah nilai buku. Maka ada loss sebesar 10 juta karena harga jual lebih rendah dari NBV. Lalu jurnalnya adalah kas sebesar 30 juta, akumulasi penyusutan sebesar 60 juta, loss atas penjualan aset sebesar 10 juta, pada mesin sebesar 100 juta. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari saya maupun dari rekan-rekan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.